Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak terlebih dahulu akan mengecek kehadiran kalian. Barang siapa yang namanya Bapak sebutkan, tolong bilang hadir. Yang pertama, Abimanyu Prasetya, Hadir. Haura Akila, Hadir. Muhammad Arya Aufa, Hadir. Nita Nur Afika. Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, yaitu kita berdoa. Untuk memimpin doa ini, Bapak mintakan kepada salah satu di antara teman kalian. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Saya Pak. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, kita mulai baca doa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari Quran surah Al-As di dalam melafalkan dan menghafalkan. Ayo, siapa di antara kalian yang berani mencoba melafalkan Quran surah Al-As? Saya Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sebelum kita mempelajari isi kandungan Quran surah Al-As, silakan kalian klik link di bawah ini untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Dan link tersebut sudah Bapak kirimkan atau Bapak bagikan melalui WhatsApp kalian. Silakan kalian kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Adapun pelajaran kita hari ini yaitu tentang Quran surah Al-As dengan tujuan pelajaran yaitu memahami arti dan isi kandungan surah Al-As. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menyebutkan jumlah ayat surah Al-As. Peserta didik mampu menyebutkan tempat diturunkannya surah Al-As. Peserta didik mampu menjelaskan arti surah Al-As. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan surah Al-As. Adapun kegiatan pembelajaran kita yaitu mengamati video yang akan Bapak tampilkan nanti. Yang kedua, menyimak penjelasan dari Bapak tentang surah Al-As.
Dan yang ketiga, menyusun kata untuk dijadikan kalimat yang sempurna. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Nah, Bapak lanjutkan. Sebelum Bapak menjelaskan tentang Quran surah Al-Asr, Bapak ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi orang yang rugi? Iya. Siapa yang tahu bagaimana caranya supaya kita tidak termasuk orang yang rugi? Ada yang tahu? Tidak. Baiklah, tolong simak penjelasan Bapak berikut ini. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surah Al-Asr diturunkan setelah surah Al-Insyirah. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati, simak video pembelajaran. Coba perhatikan video berikutnya, yaitu terjemah surah Al-Asr. Surah Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat. Beriman kepada Allah. Iman itu percaya dan yakin. Dan yang kedua, wa amilus shalihat. Selain beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan lain sebagainya. Terus syarat yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Contoh misal ketika teman sholat. Isi kandungan surah Al-Asr yaitu tentang syarat-syarat orang yang tidak akan menjadi rugi. Apa saja berdasarkan surah Al-Asr itu supaya tidak menjadi rugi? Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana rukun ini. Yang kedua, tidak cukup itu kebaikan. Apapun kebaikan kita laksanakan selama kita mampu. Seperti menuntut ilmu, itu kebaikan amal saleh, niatkan kelas lillahi ta'ala. Kalau ada teman yang kurang pas perbuatan dan kelakuan seperti mengolok-olok teman, maka kita nasihati supaya jangan mengolok-olok, jangan mencaci. Dan yang keempat, yaitu orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Oke, setelah mengamati video dan juga menyimak penjelasan Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan saling menasihati dalam kesabaran? Oke, terima kasih. Sampaikan pendapat atau penjelasannya tentang yang dimaksud saling menasihati dalam kesabaran. Ya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, menasihati dalam kesabaran adalah jika kita terkena musibah, kita harus sabar. Oke, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Itu sudah dijawabkan oleh teman yang lain. Ketika kita tadi salah satunya teman kena musibah, maka kita harus sabar. Ada teman kena musibah, maka kita nasihati supaya dia sabar. Yang kedua, sabar dalam taat. Misal ketika teman sholat, ternyata teman sholatnya tergesa-gesa, maka kita nasihati supaya jangan tergesa-gesa, nanti tidak sah. Dan yang terakhir, yang ketiga, sabar tidak melakukan maksiat. Contohnya apa? Yaitu ketika teman mengajak kita membuli teman yang lain, maka kita harus menahan diri, jangan ikut. Nah, itu. Terima kasih tadi sudah dijawabkan oleh teman salah satunya. Untuk selanjutnya yaitu tugas yang harus kalian kerjakan dengan berkelompok, yaitu menyusun kata-kata yang masih acak agar dijadikan kalimat yang benar. Kemudian tempelkan di kertas kartun yang sudah Bapak sediakan. Ini materi pokok Quran surah Al-Asr. Contoh kelompok, nama anggota, ini kalian tempel nanti nama-nama kalian. Setelah itu di bawahnya susunlah kartu puzzle.
yang sudah dibagikan agar menjadi kalimat yang sempurna. Tempelkan kertas kartu yang sudah dibagikan. Yang ketiga, presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Nah, maka 3 ayat diturunkan tentang kalian susun supaya menjadi kalimat yang sempurna. Kelompok 2, kelompok 3. Bergantian satu persatu, ayo. Oke, silakan. 1. Susunlah kartu kerja terdiri dari 3 ayat. Surah Al-As diturunkan di kota Mekah. Surah Al-As artinya waktu atau zaman atau masa yang menasihati dalam kebenaran. Saling menasihati dalam kesabaran. Oke, luar biasa. Terima kasih kelompok 3. Pembelajaran kita hari ini tentang Quran surah Al-As, yaitu menceritakan tentang bagaimana caranya supaya kita tidak rugi dengan cara memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian tahu arti surah Al-As? Sudah. Apakah kalian sudah tahu jumlah ayat surah Al-As? Sudah. Apakah kalian sudah tahu tempat diturunkannya surah Al-As? Sudah. Apakah kalian sudah tahu isi kandungan surah Al-As? Terima kasih. Selanjutnya yaitu silakan kalian kerjakan soal formatif dengan cara klik link di bawah ini. Oke, untuk pelajaran minggu yang akan datang yaitu kita akan belajar Quran surah Quraisy. Anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, Bapak harapkan setelah pulang nanti bisa belajar membaca sendiri baik tentang Quran surah Quraisy ataupun pelajaran yang baru kita pelajari yaitu Quran surah Al-As. Mungkin ini saja pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak mohon maaf, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.